senang. Tapi gini, sebelum masuk ke arsitektur, kritik itu makin menguat Pak WH ya ketika terjadi banjir. Kenapa banjir? Misalnya begini, drainase yang mengelilingi Kesultanan itu berasal dari sungai Cibanten. Cibanten itu oleh para kokolot di Sunda, terutama di Baduy, dianggap sakral. Jadi kalau orang Baduy dulu, sampai sekarang sebetulnya, ketika seba sebelum nyampe ke Abah Gede itu gubernur ya, itu mandi dulu di Cibanten itu. Nah, sebagian airnya itu oleh Sultan dulu dialirkan lewat Kesultanan, bahkan mengelilingi area itu sampai ada yang ke bawah itu. Nah, perhatian para pengamat itu kemarin kok drainasenya itu tidak dibangun sehingga terjadi banjir dalam sejarah pertama kali itu. Yang bangun drainase itu kan saya, lingkungan Kesultanan. Banjirnya kan sebenarnya mulai dari Sidang Helak. Apa penyebab banjirnya? Ya itu, kali dijadiin rumah. Itu bukan karena korban, karena urban society yang tidak dikendalikan. Masyarakat urban itu dengan wali kotanya yang sama sekali tidak punya inisiatif. Rata-rata di sana begitu. Gak ada urusan yang kebersihan, drainase dan sebagainya. Itu tugas wali kota, bukan tugas gubernur. Bahkan yang bikin taman dari wilayah tol timur itu kan saya yang bikin taman. Jadi belum diperkenalkan masyarakat ini tentang bagaimana hidup di tengah masyarakat perkotaan. Infrastruktur perkotaan itu belum digarap, memang tidak ada sama sekali program. Jadi keliru kalau orang itu menyalahkan gubernur, salah dia. Karena itu tugas-tugas itu adalah tugas wali kota. Bahkan kita sudah siapkan tata ruang. Tapi kalau yang kali di sekitar Kesultanan, yang normalisasi saya, yang melebarkan saya, yang menjadikan sekarang bening itu saya. Kita tadi coba lihat di depan Dan itu memang domainnya provinsi ya. Domainnya provinsi. Tapi kalau justru itu memang ditelantarkan. Siapa selama Banten Merdeka yang ngurusin kayak gitu? Sultan ngurusin pendidikan, jalan nggak ada. Makanya saya berani debat gitu. Kamu ngeritik saya urusan apa? Itu udah pakai bendungan Sidang Helak saya sama Pak Jokowi beres itu. Ya karena kalau lihat di lapangan, udah nggak bisa. Ya, memang Banten ini... Memang Banten itu orangnya cuma tukang kritik. Tapi partisipasi nggak mau. Kalau diajak ngobrol nggak mau dia. Nah itu yang saya dengan beberapa tokoh di Banten tuh sering berpikir, ini kenapa Banten selalu begini gitu kan. Dan setelah Banten modern ya, Banten modern itu yang saya maksud adalah pasca berpisahnya dari Jawa Barat atau setelah dia menjadi provinsi itu. Memang tidak pernah berhenti Pak ya, konflik-konflik itu, ada faksi-faksi itu. Dia memang itu merupakan budaya situ Pak. Turunan Sultan Ageng Tirtayasa itu kan dibuang sama anaknya Sultan Haji. Dipenjarakan. Konflik-konflik di Kesultanan itu sampai sekarang terus terjadi. Sana terjadi paksi, pragmatisme, paksi cukup banyak. Karena apa? Ya maaf, orang-orang Banten selalu menampilkan, contohkan kepentingannya masing-masing. Beda sama orang Tangerang ini. Orang Tangerang juga udah banyak pendatang, semua kerjasama. Terus sana enggak, tampil selalu ada kepentingan. Lalu proyek aja pengen dia punya proyek, berebut proyek, bancakan. Kalau kita jujur, dia musuhin. Kita bener, dia musuhin. Kita bagi, dia senang. Tapi kalau udah dibagi, ada masalah kita yang dibawa. Korbannya Bu Atut itu. Waktu itu korban dari pertarungan kepentingan. Secara tidak langsung. Bagi seorang ibu kan dia, karena ibu itu kan tidak pengalaman. Bukan kayak saya pengalaman pemerintahan, pengalaman dari kemasyrakatannya ya, termasuk pengalaman mengelola itu. Sakiti juga. Kalau kita lihat kasusnya tidak. Nah itu yang banyak dilihat bahwa sejak Pak Joko sampai ke Pak WH jadi gubernur itu
para pemimpin di Banten itu tidak mulai membangun Banten dari akarnya. Jadi gini, akar di Banten itu memang istimewa. Ada 3 unsur Pak di Banten yang tidak bisa dilupakan. Itu 1 ulama, kedua jawara, ketiga kesepuhan. Nah sebetulnya ini adalah modal yang kuat. Jawara yang mana yang namanya jawara? Yang mana namanya ulama? Kesepuhan tuh yang mana? Saya mau tanya balik tuh. Kesepuhan yang ada di depan Sultan. Yang berebut itu koplak tiap hari. Kelopak Kelopak. Jawara yang mana? Jawara yang jadi pemborong, yang berebut proyek. Ulama yang mana? Ulama MUI kita dekat kok. Kita malah kasih hibah. Pondok pesantren kita kasih hibah. Malah tidak dikorupsi. Itu kan pendekatan-pendekatan dari teoritik begitu, kondisi kultur dan sosiologinya. Tapi kalau kita lihat di lapangan, Nggak ada, Pak. nggak ada, ya kan? Nggak ada. Malah di antara itu saling intervensi, saling berkomunikasi. Mungkin yang dimaksud bukan community ya, bukan komunitas, tetapi value kali ya. Jadi nilai-nilai kejawaraan, nilai-nilai keulamaan, dan nilai-nilai kesepuhan. Kesepuhan itu kearifan lokal misalnya gitu ya. Yang itu banyak orang melihat kok tidak menjadi value atau tidak menjadi dasar dari pembangunan Provinsi Banten. Ya, kalau saya kan konsepnya konsep tentang pembangunan masyarakat itu bagaimana kita memberikan akses bagi rakyat seluas-luasnya agar pemerintah hadir di dalam berbagai persoalan. Kita lihat Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang kecerdasan bangsa. Kita gratisan SMK, kita bangun SMK. Ya, Itu kan pelayanan dasar kan? Ya, betul. Pelayanan dasar yang kita lakukan sebagai gubernur, bupati, wali kota itu mengacu ke situ. Public services bukan bagaimana kita harus melayani misalnya kepentingan-kepentingan elit atau sektor-sektor anu tadi. Pada pelayanan sektor. Kesehatan kita bangun rumah sakit. Malah rumah sakit sekarang kalahkan rumah sakit udah mewah 8 lantai lengkap jantung. Dan saya gratiskan. Gratis ya? Ya gratiskan. BPJS bang siapa yang bayar? BPJS bukan APBD aja, bukan APBN aja. Dari kita 350 miliar itu per tahun. Rakyat nggak bayar, mana ada rakyat bayar. Kalau itu Pak Wahidin, kalau saya kira untuk itu memang ada ya, pasti akan terjadi di kasus seperti itu. Orang-orang yang punya kepentingan tidak terpenuhi, ya pasti ada aja alasan itu. Itu benar Pak. Ya, jadi tapi yang saya mau ingin tanya Pak, ya itu di Pandeglang itu kan ada beberapa informasi bahwa ada daerah yang tertinggal, desa-desa tertinggal sekitar 127 kalau nggak salah itu. Ada tertinggal itu seperti Ya ninggalin kepala daerahnya. ya. Bagaimana nggak tertinggal orang jalan nggak pernah dibangun? Kan ada pembagian kewenangan. Enggak, maksudnya enggak ada dari gubernur untuk kepada kepala daerah di Pandeglang itu Nggak ada ada arahan. bantuan bentuknya. Tapi kalau kita kasih sekian sampai nggak? Makanya kita intervensi dengan pembangunan lingkungan. Iya, iya. Semua jalan-jalan provinsi udah kita dengan cor. Coba lihat sampai ke sumur sekeliling. Iya betul. Kita cor kan? Nah, mereka harus tumbuh dari masyarakat sekitar, dari kepala daerah sekitar. Memang dari sisi infrastruktur di zaman Pak WH ini kelihatan Pak, dari jalan, dari pembangunan olahraga tadi. Tapi gini, catatan kita di media ini, meski Pak WH sudah bekerja keras, ternyata Banten ini masih ada di barisan belakang dari misalnya pengangguran ternyata terbanyak ya se-Indonesia di provinsi itu. Kemudian korupsi itu nomor 4, masih nomor 4 Pak. Kalah. Nomor berapa Ya itu, pikir budayanya nggak mau tahu soal catatan-catatan kita. Yang menerima penghargaan daerah tidak korupsi kita nomor 3 besar setelah Jawa Tengah. Coba baca ulang. IPM kita tinggi. Sejak Pak WH Ya iya, pertumbuhan ekonomi kita bagus. Coba lihat ya dibuka-buka lagi. Pengangguran memang karena apa? Karena formulasi dalam hal pendataan terhadap pekerjaan masyarakat kita
Jadi dengan menggunakan indikator, orang yang dimaksud bekerja yang tidak nganggur itu ada 8 jam. Tapi sementara sebagian orang Tangerang Selatan, sebagian orang Tangerang, kota termasuk, itu mereka sekarang udah bekerja di depan meja. Betul, digital. Dengan digital. Tapi stunting masuk tinggi loh Pak di Banten. Stunting di daerah Pandeglang. Ya. Itu kan udah kita programkan waktu itu. Itu karena akibat dari persoalan gizi dan sebagainya. Iya memang itu. Tapi semua sudah kita lakukan. Catat IPM kita, catat income per capita, pendapatan kita naik. Nah, ada satu lagi nih yang sering diobrolin para elit di Banten ya, soal Bank Banten nih, Bank Banten. Ini kan saya pernah ikutlah ngobrol dengan Topik Ruki dengan beberapa tokoh di Banten waktu merintis itu di Hotel Ledian. Jadi pertanyaan begini, kita punya Bank Banten loh, tapi kenapa kota dan kabupaten masih pakai BJB? Ini kebijakan provinsi, kenapa nggak bisa anggaran APBD itu sirkulasi distribusinya lewat Bank Banten? Problemnya di mana itu Pak? Trust. Orang Tangerang itu nggak percaya, termasuk saya dulu. Nggak percaya sama Bank Banten. Karena Bank Banten itu sejak didirikan sampai saya masuk, itu bukan bank yang bisa dipercaya. Brengsek itu bank. Siapa zaman Rano Karno. Akuisisi dari Bank Pundi. Rusak di situ udah anunya banyak itu. Kan saya pernah laporkan KPK. Pak Taufik kan tahu waktu itu. Orang yang dekat Rano itu tahu. Dan dari awal kita memang waktu itu juga sebagai wali kota tidak setuju Bank Banten. Karena itu jadi bancakan, benar jadi bancakan. Dan terbukti ada korupsi KPK ya? Bukan apa namanya. Bank Pundi dalam keadaan kolab dibeli oleh kita, diakuisisi. Ya kan? Tuh, ada apa itu ya? Kredit macet. Ada apa? Kenapa itu nggak di demo, nggak diprotes? Karena waktu itu. Kenapa dibiarin? Kenapa Pak Taufik semua setuju ada Bank Banten itu? Karena apa? Karena itu menjadi simbol bahwa itu adalah majunya sebuah perekonomian. Ya kan? Tapi saya bilang nggak rasional. Nggak rasional. Makanya waktu teman-teman tokoh masyarakat muda saya hadirkan. Kita punya utang 3,7 triliun. Habis aset nggak ada. Udah proses nggak benar, belinya nggak benar. Saya berani nyatakan itu. Debat sama siapapun. Karena saya tahu. Nggak benar. Dikelola dengan nggak benar. Tapi kenapa disepakati? Bantuan penyerahan modal itu hampir 900 miliar. Hilang. Hilang. Nah itu kenapa disepakati itu ya? Ya sebelum saya. Tapi orang ganggunya saya. Padahal akhirnya kita recovery kita tutup dengan 1,8 triliun duit kita tuh. Masuk ke... Karena ya masuk di korupsi. Akhirnya kita recovery dengan itu. Berdasarkan perintah Pak Presiden. Itu kalau nggak ada saya, bangkrut itu. Ketangkep semua itu kalau nggak ada saya. Kalau itu Pak, saya kira memang Pak Wahidin cukup ada prestasi ya. Tapi kecuali infrastruktur dan ada beberapa ini, apalagi Pak? Sekolahan Tadi gimana? saya mau tegaskan, itu Bank Banten bisa hidup normal kayak sekarang prestasi saya. Prestasi saya. Kalau orang-orang nggak bisa itu nangani itu, termasuk PJ sekarang. Ayo sekarang kita mau karena saya lobby ke Presiden, ke Menteri Keuangan, kemana. Untuk mempertahankan Bank Kita Banten. persetujuan juga lobby ke Dewan, persetujuan untuk 1,8 kita akan penyataan modal. Sampai baru manajemennya kita perbaiki, modalnya kita tambah, statusnya dari status dalam keadaan bank dalam kita dari OJK bank bermasalah diselesaikan. Tapi orang-orang Banten tidak pernah melihat itu, dia tidak mengapresiasi. Banten itu saya bilang kalau kita prestasi dia nggak pernah mengapresiasi kalau kita punya prestasi. Tapi kalau kita bagi duit, kita bantu, dia baru menghargai bahwa kita berhasil.
Ayo kita debat sama tokoh-tokoh. Pak WH ngomong begini nggak masalah didengar oleh warga Gak Bandung. ada masalah, memang saya ingin ngomong begini. Makanya terima kasih Pak ini disuruh ngomong. Dan inilah apa-apa, nggak dan boleh inilah diundang, kelebihan Pak Wahidin. Dari waktu di kota juga sama seperti ini persis. Iya. Nggak ada. Nggak takut kalau beliau nanti nyalonin gubernur lagi, lalu apa kehilangan simpati. Dan mereka dulu emang gak simpati sama saya. Iya kan? Iya. Gak simpati tapi saya menang. Iya. Karena saya berada di tengah rakyat, saya hadir di tengah rakyat.